Ini tata caranya, khusus juga kawan-kawan yang sekalian yang hadir dari bunda-bunda yang saya cintai. Yang dosa-dosa kita mengambil uang orang, kalau tidak segala 4 rakaat dari salam. Tapi kan yang salat tasbih ini kita mau bahasa Indonesia pun nggak ada. Tadi 15, 10, baru nanti sujud tadi. Sujud yang kedua kita. Dan saya membaca doa kita sujud yang kedua, kita bertasbih lagi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ibu-ibu, bapak-bapak kita. Kalau masalah apa? Sekali jalan ya. Anak kecil bicara dalam ngobrol dengan teman-teman ibu. Karena jam salam pertama tak jam semangat. Saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz yang minta salam yang telah dijawab semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan serta segala nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka berzikir, sholat tasbih dan bermuhasabah serta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Orang yang bakhil itu bapak dan ibu, sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang tak mau mengucapkan salawat ketika baginda Rasulullah Muhammad disebutkan. Tidak berpanjang dalam bapak dan ibu. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dan wassalam kepada sudah mau dan sudah bersedia berhadir di acara kita ini. Tentunya suatu kemuliaan bagi kami Majelis Zikir dan Muhasabah. Beliau dengan kesibukan fosil BKMI Kecamatan Medan Selayang beserta jajarannya hadir di sini, Pak Sekretaris, kemudian ada Pak Majelis sebagai bendahara serta sambil mendengarkan ilmu-ilmu agama dari para ulama kita, sekaligus nanti GKM Al-Amri dalam susunan acara ini akan kita laksanakan pelantikan karena BKM baru jadi. Baik bapak dan ibu, para tuan-tuan guru sekalian, untuk mempersingkat waktu kita buka pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan sama kita dengarkan tausiah rohaniah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Andi Hasibun. Al-Ustaz
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لعلكم تتقون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Kita dapat terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya dalam kesempatan ini ada beberapa sambutan yang akan disampaikan. Maka demi mempersingkat waktu, kami minta langsung sambutan dari Bapak Ketua BKN Al-Amri terlebih dahulu, atau Pak Lurah dulu ya. Baik, mohon maaf ya Pak ya, karena susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat kita hormati Ustazuna Kiai Haji Muhammad Nur selaku anggota DPD RI perwakilan Sumatera Selatan Ustaz di daerah Kelurahan Sekumbang Kecamatan Sayang. Yang sama kita hormati juga Bapak Ketua Kecamatan Sayang, yang sama kita hormati juga Ketua Posil Kota Medan atau yang mewakili, yang sama kita hormati juga Ketua Posil Kecamatan Sayang, yang sama kita hormati juga orang tua kami, para artis yang berhadir pada kesempatan pagi menjelang siang, dan Bapak Ibu yang berhadir. Mohon maaf saya tidak bisa segera satu persatu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan hidayah yang hadir pada kesempatan ini dan
Tasbih, Zikir, Tausiah, dan ini selanjutnya adalah pelantikan BKM Masjid Al-Amri. Salat berkah salam ditanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dia menyambut kelak mendapatkan selamat dari Nabi SAW. Ini yang waktu juga ini mungkin ada beberapa juga yang bersangkutan, kami isikan saja. Jadi kami berpisah nantinya apabila setelah dilantik Pak Ketua BKM, ya mohon kolaborasinya baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Asam-Kumbang. Izin Pak BKM kami menyampaikan kami ini sudah menangani anak stunting di Kelurahan Asam-Kumbang. Ini anak stunting dengan kekurangan gizi. Jadi kami sudah MOU sama BKM Masjid di Tasbih mudah-mudahan nanti juga kita bisa MOU di Masjid Al-Amri, dan kita juga sudah kolaborasi juga dengan Majelis Taklim Anissa Sarim dan Majelis Taklim Nurul Iman untuk mengurangi angka stunting di Kelurahan Asam-Kumbang. Kelurahan Asam-Kumbang ini adalah masyarakatnya ini menengah ke bawah, jadi perlu kita bantu. Jadi inovasi kita di Kelurahan adalah stunting Sambang, sedekah stunting untuk anak-anak stunting Kelurahan Asam-Kumbang, dan alhamdulillah sudah berjalan dan kami butuh bantuan dan kolaborasi. Ini kami libatkan ini seluruh BKM di Kelurahan Asam-Kumbang. Selanjutnya, mari kita sama-sama bekerja sama untuk memakmurkan masjid ini, mensejahterakan seluruh yang ada di sekeliling masjid. Nah, itu yang pesan yang kami sampaikan. Semoga nantinya kegiatan kita ini berjalan lancar, berjalan sukses, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan sambutan yang berikutnya. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Pak Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sayang kepada Kelurahan Medan Sayang. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekaligus pelantikan. Iya, baik, kita dapat kembali. Ini sambutan nanti sekaligus ya pelantikan BKM Al-Amri. Mohon izin dan minta waktu ya Ustaz ya. Dalam kesempatan ini akan diadakan pelantikan BKM Al-Amri. Maka untuk itu ketua oleh Ketua Nazir Wakaf untuk dapat dibacakan struktur dan kepengurusannya, sekaligus nanti disahkan dan diberi sambutan oleh Bapak Kahula. Untuk itu pada Bapak Dr. Haji Hakim Masud MSI yang mewakili membacakan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sayang nomor D112 garing KUA 02.12.18 garing BA.00 garing 10 Rawi tahun 2025 tentang penetapan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Amri Kelurahan Asam-Kumbang Kecamatan Medan Sayang Kota Medan periode tahun 2025-2028 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sayang menimbang bahwa dalam rangka memelihara, memakmurkan, menetapkan fungsi dan peran dan kedudukan Masjid Al-Amri Kelurahan Asam-Kumbang Kecamatan Medan Sayang Kota Medan dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Kemakmuran DKM oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sayang. B. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan DKM Masjid Al-Amri Kelurahan Asam-Kumbang Kecamatan Medan Sayang Kota Medan dipandang perlu menerbitkan penetapan kepengurusan yang baru melalui surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sayang. C. Bahwa nama-nama
surat keputusan ini dipandang layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pengurus TKM Masjid Al-Amri Kelurahan Asam Kumang, Kecamatan Medan Selayan, Kota Medan, periode tahun 2025 sampai 2028. Mengingat seterusnya memperhatikan memutuskan menetapkan keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayan tentang penetapan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Amri Kelurahan Asam Kumang, Kecamatan Medan Selayan, Kota Medan, periode tahun 2025 sampai dengan 2028 ke-1 dan seterusnya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 25 September 2008 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 26 Oktober 2025. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayan Abdul Haji Abdul Muiz SAG MSI NIM 196808 1920050011002 ditandatangani dan stempel. Tebusan Lurah Asam Kumang. 2. MUI Kecamatan Medan Selayan. 3. DMI Kecamatan Medan Selayan. 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Lampiran keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayan nomor D112 garing KUA titik 02.15.18 BA.00 garing 10 Romawi tahun 2025 tentang pengurus Badan Kemakmuran Al-Amri Kelurahan Asam Kumang, Kecamatan Medan Selayan, Kota Medan, periode tahun 2025 sampai dengan 2028. Pembina yang pertama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayan. Kedua, Kepala Kelurahan Asam Kumang. Yang ketiga, Kepala Lingkungan. 4. Penasehat 1. Najib Wakil Masjid Al-Amri Dr. Insinyur Haji Hakim Hasibuan MSI DKK. 2. Ketua Perwiritan Ar-Rahman. Ketiga, Ketua Kompleks GIM Jasmin dan Mulia. Keempat, Dr. Haji Darmawan Siregar MHI. 5. Haji Sofyan Siregar SHMM. 6. Insinyur Haji Sumar. Selanjutnya, pengurus Ketua Ajuan Reforma SPMSI. Wakil Ketua Erwin Selanjutnya, apabila yang ada namanya dalam surat keputusan ini, untuk selanjutnya untuk berdiri di tengah-tengah kita. Wakil Ketua, Ketua Ajuan Reforma SPMSI. Wakil Ketua Erwin Effendi Palim SH. Wakil Ketua Ahmad Yadi SH. Kemudian Wakil Sekretaris Wahyu Nuryawan. Wakil Sekretaris Wakil Ketua Haji Syafruddin Tarigan SH. Selanjutnya Wakil Sekretaris Wahyu Nuryawan. Wakil Sekretaris David Satria SD. Bendahara Khalisun SDHI. Bidang Kemakmuran anggota Rahmat Effendi Tampu Boron. Selanjutnya Bidang Media dan Informasi Koordinator Daud SSN. Selanjutnya
bidang peringatan Hari Besar Islam Syahridan Ukri ST, bidang pembinaan Armada Masjid Muhammad Bozri, bidang pendidikan Al-Quran dan MDTA Haji Markas Lubis SPDI dan Umar Bakri Lubis. Selanjutnya bidang majelis taklim dan dakwah Abu Bakar Nasution SPDI, Daud Kilo SPDI MPD dan Sudirman SI. Demikian surat keputusan Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Layan Selayar. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Layan untuk mengukuhkan BKN Al-Amri periode 2025-2028. Sebelum saya nanti melakukan sebagai pengurus BKN, apakah Bapak-Bapak terlebih dulu bersedia untuk dilantik? Saya sekali lagi bersediakan Bapak-Bapak untuk dilantik sebagai pengurus BKN Masjid Al-Amri? Sekali lagi saya bersedia Bapak-Bapak dilantik sebagai pengurus Masjid Al-Amri periode 2025-2028. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Bapak-bapak sekalian, saya lantik sebagai pengurus BKN Masjid Al-Amri periode 2025-2028 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak siap bersedia menjadi pengurus BKN Masjid Al-Amri 2025-2028. Sah. Ya. Ya, selanjutnya saya akan serahkan SK BKN Masjid Al-Amri periode 2025-2028. Boleh Pak Bawakan selamat lah ya. Selamat ya. Iya. Selamat sama kita semua. Selamat. Oke, ya ini Pak Asim, kemudian Pak Lurah, ada pengurus OSIM, dan yang hadir sekalian Bunda yang tak dapat saya sebutkan namanya. Alhamdulillah kita di rumah Allah ini kita sudah berikrar mengambil janji dan waktu lain janji kita yang dapat kita penuhi untuk dilaksanakan dengan baik, walaupun SK-nya tak bisa digadai. Tapi ini amanah. Amanah itu adalah merupakan satu bahasa yang tepatnya sesuatu yang diberikan kepada kita yang harus kita jalankan sebaik mungkin. Kebanyakan orang yang diberi amanah tidak menjalankan amanah.
sudah 2 kali di sini melatih. Dulu saat itu Pak Kasih Pak Haji Ahmad Kamil menjadi pengurus TKN, kemudian ini Pak Azwan. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari kemarin. Karena bagaimanapun yang pun masyaallah mereka. Jadi intinya ketika kita diperintah untuk mengurus masjid ini karena ibadah. Kemudian nambahnya masjid yang Allah itu. Mudah-mudahan Pak Azwan bisa majukan masjid ini dan nanti kita di akhirat dikabulkan Allah. Jadi apabila menjadi pengurus masjid, alhamdulillah saya jadi pengurus masjid sudah 27 tahun. Nggak ganti-ganti ya. Alhamdulillah diri kita dikasih. Karena pengurus masjid bukan cari uang di masjid, tapi mengeluarkan duit untuk masjid. Ya. Nah itu jadi kunci. Jadi pengurus masjid bukan cari uang di masjid, tapi pengurus masjid bisa berkorban untuk masjid. Nah ini yang kami perbuat di Masjid Jamiah Ar-Rasyid Gratis. Walaupun masjid itu mulanya adalah masjid bersejarah yang punya nenek moyang kami. Jadi pengurusnya itu saja. Namun tidak bisa memegang sedikit keuangan. Jadi ada kata sesuatu yang berkaitan dengan masjid kita yang keuangan. Karena dia itu masalah seperti kita ada itu. Bahkan kabarnya hatibnya pun yang jadi hatib ambil duitnya pun pakai apa? Pakai kalau memang begitu ya sekarang dah pakai kris gitu. Mana sih bapak sudah bayar saja. Kita ada yang luas. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh masjid-masjid punya barcode karena kita sudah sistem teknologi. Tidak lagi nanti uploadnya dibuka, atau isinya beda. Jadi kalau dokter yang naik, nah tambah 500 sama 500 juta. Kalau SHG, SPDI naik berapa abu? Nah, bisa naik 500, 100, 200. Kosong. Tapi dia tahu. Jangan takut tahu. Pokoknya nanti dibuat sistem yang terbaru. Kalau bisa pembayaran hatibnya sudah dilakukan melalui udah langsung aja. Jadi kami bisa terlanjur. Gimana caranya? Jalan sendiri buatnya ya. Karena sistem teknologi ini. Dan yang kemudian lagi orang mau beri pun sudah pakai teknologi kayak itu saja. Jadi dia tak tahu lagi siapa yang ada yang bersedia. Kalau itu sudah ada namanya di lembaran apa kita kasata ini. Itu yang kita usahakan itu supaya jangan muncul sesuatu. Karena dalam hadis Rasul itu ada dikatakan al-riba kalau salah Islam pakai di dalam al-riba yazidul amal salih. Riba ini yang banyak ngomong daripada berbuat itu menghilangkan amal salih. Jadi banyak beramal kita apa itu musuh kita ambil. Yang dulu ya sekarang gayanya gaya yang potong. Jangan lihat gayanya, tapi karyanya. Karyanya. Nah jadi jangan gara-gara sedikit saja kita riba, kita amal ibadah kita habis. Ini hadis dirawikan oleh alimah perawi yang sahabatnya memang baik dari Abu Hurairah, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan baik. Kemudian terpuji Al-Hakim dan Al-Hakim itu dari sebab itu minta kita supaya jangan sempat nama ibadah kita hilang dari kita lipat terhadap pengurus masjid Al-Hakim. Nah yang ketiga selamat bersama karena tujuan saya kayak pemerintah sama kami saya tidak mau memproblemkannya karena itu adalah dan jadi dari belakang supaya kita muncul dualisme pemikiran di masjid. Karena saya ingatkan peristiwa Masjid Agung. Peristiwa Masjid Agung itu yang digorok-gorok itu saya yang digorok. Dimasuk ke dalam apa? Kemudian saya diintimidasi dengan 6 orang
yang memang dari reserse roda Medan, bahwa awal mulai yang mau terus mengganti pengurus masjid Jadi kenapa hal itu terjadi? Memang pada saat itu beberapa orang kaya memancing. Jadi begitu jalan kota Ipalu, itu saya ingat itu ada 4 orang kaya. Satu Pak Almarhum Seperti Demalo, kedua Datuk Gaisa, ketiga adalah Yusuf Saigan, yang keempat adalah Pak Indra. Ini 4 orang ini kalau bermau nih, mereka mancing disuruh masuk ke luar. Ya sekali masuk dia yang sekali ikan sedikit sejuta masuk ke dalam. Dan ketika apa masuk, tahu-tahu dia cuma 8 juta, impak rumah penyitaan sekian 8 juta. Sementara mereka paspor itu sudah 20 juta. Di situ dijebak mereka. Sehingga saya pada itu hampir saya takut pada saat itu profesor itu ditolak orang untuk jatuh. Itu peristiwa lama menjadikan satu kesan bagi saya supaya kita jangan sempat orang suzon kepada kita terhadap pengurus-pengurus masjid. Karena ada emis tidak baik bagi kita pengurus masjid karena mereka ini enaklah pengurus masjid itu. Kalau bangun rumah aku minta di masjid makanya Pak mundur ke diri baru saya pikir makasih mundur ke diri juga ya. Itu karena banyak faktor negatifnya. Karena banyak orang sibuk ngurus itu saya pengalaman saya dengan Arema itu. Maaf sebulan yang lalu sibuk kita dibuka. Tahapan emis mereka seperti itu. Jadi anggapan mereka itu kota kosong berjalan menuju berisi. Kalau penuh kan milik rumah, milik jamaah, bukan milik kita. Kalau pengurus ini bisa diam, saya jadi bisa. Kita berdua untuk adanya satu saya itu yang mau kita jadi pengurus. Kita ini kita jadi kalau ada orang yang seperti itu suruh dia cari hati, cari marah bukannya lagi gara-gara tak dikasih. Tanya, gimana itu? Ada mesin saya. Jadi Pak Amin Sudah itu bilang sama saya, Ustaz, gawat kali yang disini. Kenapa? Mabuk dimulai. Kenapa mabuk dimulai? Itu bahkan jamaah hari Jumat ada pasal 180. Sementara hakim ini dari 300. Terkait orang hakim dari belakang masuk ke bikin. Mabuk itu kasar itu. Jadi macam mana caranya? Begitulah. Karena susun orang lebih banyak. Jadi mudah-mudahan tabah, majuan, jangan takut, maju. Kita jawab enggak aja. Jangan beri kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai niat dan ikat yang kurang baik untuk mengganggu setiap orang. Itu di mana-mana jadi persoalan umum. Pasti ada jadi di mana. Dan jangan lupa minta Pak Tuan, Pak Rahman tadi Pak. Donatur dari tanya alamat, nomor HP ya, supaya bisa kita perluas apa begini. Contoh. Baik, tidak memperpanjang dalam Bapak dan Ibu, kita masuk di acara yang sama kita tunggu, tausiah. Kami juga sangat bermohon dari Fosil BKM nanti di sela-sela tausiah ini kita akan berdialog kepada Pak Ustaz Haji Muhammad Muhammad MSP yang sudah berhadir di tengah kita, dan Bapak Ibu BKM Al-Amri juga bersyukur dari sponsor Ustaz ini luar biasa. Jadi yang paling ada di tengah-tengah kita ini sponsor dari beliau ya. Jadi kita terima kasih kepada beliau. Semoga beliau tetap amanah, istiqomah dan tetap sehat dalam menjalankan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu dalam kesempatan ini kami minta tausiah kepada Ustaz Haji Muhammad MSP. Dalam kesempatan ini waktu dan Ustaz tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita
bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah Selayang yang tadi perlu melantik para pengurus Bapak Lurah Asam Kumbang dan pengurus Forum Silaturahim Pengurus Masjid BKM Sekolah Medan dan Posim BKM Kecamatan Medan Selayang. Ketua BKM Pak Anwar kawan saya kenal beliau orang baik, insya Allah bersama timnya akan mengelola masjid dan kita dengan sebaik-baiknya insya Allah. Semoga pertemuan kita di masjid ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus melakukan kebaikan dan kebaikan yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kita ma'afawu fi baitin min buyutillah yasluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka biasa membaca kitabullah, Al-Quran dan diulangi oleh kita dan mengkajinya sama mereka dengan dengan tausiah, dengan ceramah dan sebagainya. Dan kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman, kedamaian. Wa ghasyiyatuhum rahmah dan tercurahi juga rahmat saya Allah Subhanahu wa taala termasuk keberkahan hidup. Wa hafathul malaikah juga dipilih oleh para malaikat dan mendoakan kita dan nama mereka disebut-sebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut kita raih dengan hadirnya kita di masjid yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap akan menjadi pengikutnya yang setia, melanjutkan risalah dakwahnya yang mulia, dan semoga kelak kita juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Amri serta peserta kegiatan dari pagi ya, tasbih, zikir bersama, berdoa, kegiatan-kegiatan yang insyaallah sangat baik. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Masjid dalam sejarah Nabi SAW Sirotagawiyah disebutkan salah satu dari 3 langkah strategis beliau yaitu sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya adalah yang pertama membangun masjid sebagai tempat pembina umat, tempat bermusyawarah, tempat bagaimana menjalin keumatan, ya, perasaan, hati, menyatukan nilai-nilai dalam dunia Islam yang luar biasa. Sampai itu juga beliau melakukan mu'afakat dengan muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, antara pendatang dan penduduk asli supaya tidak ada celah yang terjadinya ketidaknyamanan. Pengalaman kita di Indonesia dari mulai peristiwa Ambon, pasca Timor Leste, Timor Timur, kemudian peristiwa di Kalimantan, termasuk di Aceh, itu juga di antara celahnya yang dikembangkan di antara adalah adu domba antara penduduk asli dengan pendatang. Kalau di Medan alhamdulillah ya, relatif tidak bermasalah di itu karena juga banyak pendatang. Kemudian juga Rasulullah Madinah, yaitu kesepakatan Madinah menjadikan negeri yang dipimpin oleh kaum muslimin dan Nabi SAW dan para sahabat pengelolanya juga realistis terhadap lingkungan. Setelah juga ada orang Yahudi, nanti pada Qainqa dan Bani Quraidah, begitu juga umat-umat yang lain. Dibuatlah kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Bapak Ibu dan hadirat yang saya muliakan, ternyata masjid adalah salah satu pilar ya, bagaimana umat ini dibangun. Tentu semangat para penggagas dulu di Masjid Al-Amri tahun berapa? Ini ya.
berdiri Masjid Al-Amri 2007. Ya, penggagasnya dulu tentu saja terpahala dari gagasannya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Siapa yang punya gagasan yang baik dalam Islam, dia dapat pahala dari gagasan yang baik itu. Yang tadi membangun masjid. Dan pahala lanjutan ketika gagasannya itu dikerjakan orang. Ya, masjid yang dibangun itu ternyata bermanfaat sampai hari ini dan akan diteruskan oleh tim dan pengurusan BKM kita. Jadi para penggagas itu terus mendapatkan pahala lanjutan. Ya, khair yang muttasil, kebaikan yang kontinu, yang berkesinambungan. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan. Tapi Nabi SAW juga melanjutkan, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang punya gagasan yang jelek dalam Islam, tadi dicontohkan oleh para bapak, ada bisik-bisik, ya, kasak kusuk, apa ini? Begitu banyaknya dana yang masuk tapi nggak jelas, gitu ya. Statusnya nggak jelas. Ini kan membuat zat-zat, ya, kegoncangan kepercayaan sama kita. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang punya gagasan yang jelek dalam Islam, fa'alihi wizruha, dia tanggung dosanya. Wa wizru man 'amila biha, dan dosa ketika itu diamalkan orang, dilaksanakan orang. Akhirnya kacau masjid tadi. Kemudian digambarkan tadi. Min ghairi ayyan qusad, ya, min awzani syaitan, ada yang terkurangi dosanya. Jadi tanggung renteng, ya, luar biasa. Alhamdulillah, tentu saja masjid yang dibangun sudah sekian lama ini, ya, sekian waktu ini, insya Allah terus bermanfaat. Kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan posisi masjid itu memang sangat strategis. Di antaranya adalah, ya, salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan arasy, ya, adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, dan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpanggil ke masjid. Insyaallah kita semua insyaallah. Amin ya. Nanti di akhirat kita kan beromongan, ya, kita sendiri-sendiri. Enggak sendiri-sendiri di akhirat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan berombongan menuju surga. Karena jamaah di itu jamaah masjid mana? Masjid Al-Amri. Ketuanya siapa? Oh, Pak Ajuan, bukan Pak Ajuan. Sudah, di belakang. Ya, itu apa? Ya, digambarkan dalam hadis itu, kalau ada yang rajin beraktivitas bersama kita, lalu ternyata nggak kelihatan, mana Pak Fulan? Dia aktif pengajian, ya, rapat, acara-acara di masjid. Nah, ini kok nggak kelihatan? Ibu juga itu ada ibu satu yang nggak kelihatan. Lalu kita bukan membuat protes, tapi bisa membuat usulan. Ya, usulan kepada Allah, ya Allah, si Fulan ini orang baik, si Fulanah ini orang baik, sering bersama kami di Masjid Al-Amri, tapi kok nggak kelihatan. Kami rasanya kurang nyaman tanpa dia. Ya, nggak lengkap rasanya. Ya, akhirnya Allah perintahkan kepada mereka, coba cek apa masalahnya. Dicek oleh malaikat, ternyata yang tadi nggak kelihatan itu salah kami kesimpulan. Ya, ada ceramah, ustadznya di akhir ceramah bahwa itu disebutkan yang baik ambil yang baik, ya, tinggalkan yang jahat, sedang bagus, akhirnya gitu ya. Nah, lalu dicek, loh itu punya siapa? Punya jamaah juga. Kata jamaah sebenarnya kami sudah clear, kami sudah saling memaafkan. Kalau ciri-ciri jamaah kan begitu, ikatan hatinya kuat. Ya sudahlah, kalau itu sudah terhapus sebenarnya, masuk surga. Kan itu yang aja ya. Jadi syafaat itu ada. Antara kita sama muslim itu bisa memberikan syafaat nanti di sana, asalkan kita baik-baikan aja. Jadi baik di dunia, baik di akhirat. Gak usah ribut kali gitu, saling menyalahkan, gak usah lah. Biarkan aja itu fatwa orang politisi lah itu kerjanya gitu. Kawan-kawan saya gitu. Kalau kita baik-baikan aja di masjid, apalagi di masjid, kan begitu. Orang-orang yang dididik luar biasa dalam bahasa Al-Quran surah An-Nur, rijalun la tulhihim ya tijaratu wala bai'un an dzikrillah fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah
wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di masjid, di buyutin, di rumah-rumah Allah, masjid, adinallah an turfa'a wa yuzkara fiha. Allah izinkan mereka untuk meninggikan, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mereka biasa bertasbih. Ya, tadi kita salat tasbih, membaca tasbih, berzikir dan sebagainya di sepanjang waktu. Rijal pribadi-pribadi la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Perdagangan dan kehidupan nyata ini tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetap taat walaupun sibuk. Ini besok pada berkegiatan semua. Begitu di rumah waktu sholat kumpul lagi, ya sibuk. Tapi la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Menunaikan sholat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Takut terhadap tanggung jawab akhirat. Ya. Jadi masjid itu tempat mengkader, tempat mendidik hamba-hamba Allah yang baik. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi tim DKM yang baru kita saksikan pelantikannya. Bapak diuruskan yang saya muliakan. Kemudian penjelasan normatif itu kadang-kadang kita perlu contoh konkret. Ialah itu ayat hadis. Ya. Salah satu yang sering dijadikan rujukan dalam mengelola masjid itu adalah Masjid Jogokarya di Yogyakarta. Saya pernah nginep di sana bahwa pada lantai 3 itu masjidnya paling murah. Ya, ya, iya murah kayak. Dan betul itu, sholat 5 waktu itu penuh masjid. Ternyata kalau kita cek saja, nggak susah di Google ya. Itu disebutkan sejarahnya. Jadi masjid Jogokarya itu dibangun ya oleh komunitas tertentu. Lalu kemudian Keraton Jogja itu pernah melakukan, kalau bahasa sekarang efisiensi ya, mengurangi ya abdi dalamnya, melakukan pengurangan abdi dalam ya petugas-petugas di Keraton Jogja, dan akhirnya disiapkanlah tempat mereka di Jogokarya itu. Dan mereka ini kebanyakannya itu adalah orang-orang yang ideologinya PKI, komunis, PKI dan anak-anak PKI, ya di Jogja. Lalu Jogokarya, pengurus-pengurusnya Ustaz Adil lainnya itu nggak mau kalah karena mendekati. Sampai akhirnya semacam ada perlombaan gitu. Ya, bagus program-program itu bisa kita cari sesuai dengan kita misalnya. Siapa yang ke masjid paling tidak sekian kali dalam 1 pekan, maka akan diapresiasi. Ya, luar biasa. Jadi semangat masyarakat itu pendekatannya bukan pendekatan ya nadhira, mubasyirah, memotivasi orang. Karena saya ke suatu masjid bahwa mau sholat kata imamnya, anak-anak yang bagus ya, kalau ribut tunggu nanti mau dibantai ya beranak kalau ribut gitu ya. Padahal tak bisa sholat saja kadang-kadang sholat sih anak cucunya ya naik ke dia dan sebagainya gitu. Ini kok awas kalau ribut tunggu nanti ya sholat. Jadi nadhira, menakutkan gitu. Kalau ini kan pendekatannya lain gitu ya. Pendekatan hati dan sebagainya. Sampai Jogokarya itu karena memang masyarakatnya juga banyak yang ekonomi lemah, mereka biasa setiap bulan itu membagi sembako. Banyak sumbangan semakin banyak. Kalau logika di lembaga zakat, saya juga aktif di lembaga zakat, bahwa itu program itu bukan mengeluarkan uang, tapi mendatangkan. Walaupun Jogokarya itu slogan yang kadang-kadang sebagian mengikuti secara sepihak atau sebagiannya, ya orang-orang tertarik, tapi sebagiannya ya. Jogokarya itu saldonya 0. Tapi kalau ada yang kehilangan sepeda motor diganti. Artinya ada pos-posnya, anggaran itu ada pos-posnya gitu. Jadi saldo 0. Tapi untuk darurat ini, untuk DKI tidak pula sampai bayar listrik aja nggak bisa gitu ya, bayar air nggak bisa, bukan. Saldo 0 itu bukan nggak ada duit, tetapi semua sudah punya pos. Di antaranya adalah tadi itu menyiapkan beras untuk orang-orang miskin di sekitar sana. Sampai akhirnya diskusi mereka, kalau kita beli beras dan membagikan, anggarannya cukup besar.
Karena itu mereka berpikir untuk punya sawah. Cek, ternyata ada 9 sawah yang memungkinkan dijual. Pemiliknya di Jakarta. Kontaknya dari mana Pak? Dari pengurus masjid. Kaget yang pemilik tanah tadi. Pengurus masjid mau beli sawah. Dicek untuk apa Pak dan sebagainya. Akhirnya ini untuk masyarakat langsung diwakafkan. Pak, berbiasa ya. Kalau orang sudah percaya, diwakafkan tanah sekian luas itu untuk masjid. Persawahan masjid. Jadi saya pikir ini bagus, ini masukan dari Pak Ketua. Jangan sampai ada kisruhan, tapi kita ingin bersama-sama. Dan kalau muncul kepercayaan, ya itu banyak orang yang suka rela, insya Allah. Ya. Saya di Masjid Nurul Huda itu mengisi kuliah sejak 2003. Sebelum saya ke DPRD Sumatera Utara, 2004 saya di DPRD Sumatera Utara. Kata PKM-nya Pak Haji Abdullah Al-Khairi, almarhum, kalau jadi anggota dewan bisa kuliah subuh. Saya bilang memangnya ingat di kantor dewan, kan saya ingat di rumah. Jadi kuliah subuh terus gitu ya. Masjid Nurul Huda itu halamannya sekarang luas, dulunya pas-pasan. Halaman itu milik seseorang, lalu mau dibeli. Salah seorang jamaahnya pengusaha. Kata sang pengusaha, saya bisa ngambil atas nama perusahaan saya, mengcover itu, tapi nanti dicicil. Maka ya dibeli oleh ini kalau sebentar lebih ya, halaman itu tebus, kemudian dicicil. Target 3 tahun selesai, nggak sampai setahun selesai, Artinya bahwa ternyata jawabannya adalah kita kerja. Ya, BKM, pengurus masjid, pengelola kegiatan keislaman itu bekerja ya dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan muncul kepercayaan dan lebih daripada itu keberkahan. Ya, mudah-mudahan selamat kepada Pak Juan Nurdin yang luar biasa, insya Allah akan menjadikan masjid yang kita cintai ini menjadi makmur, ya, masjid yang penuh yang dicintai oleh jamaahnya dan insya Allah akan mewarnai lingkungan. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan meskipun ini yang pertama Pak Lurah, tapi bukan yang terakhir. Ya, silahkan nanti kita komunikasi, kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan demikian secara bertahap akan membawa kebaikan bagi kita. Jadi demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumah tahfiz yang dulu sudah melahirkan alumni, tapi memang kondisinya hari ini pengen kita perbaiki. Kita pengen nanti buat MDTA, sekolah sore lah. Dan itu nanti insya Allah kalau Allah berkahi, Allah ridhoi, itu kita gratiskan untuk masyarakat Asam Kumbang dan Medan Selatan. Itu rencana kita. Mudah-mudahan Allah ijabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga. Mohon support dan dukungannya Bapak Ibu semua jamaah. Kalau ada yang kurang nanti dalam kepengurusan kami siap untuk diingatkan atau dinasihati lah. Karena namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf kan gitu. Apalagi mengelola masjid. Saya ketika diminta untuk mengelola masjid ini, saya teringat dengan mertua saya saja. Mertua saya itu udah umurnya hampir 80 tahun. Beliau punya dua rumah tahfiz. Meningkatkan, apalagi kita tahu bahwa hari ini kemungkinan menjadi kegiatan sejumlah Atas agenda rutin dari Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama tentu saja Kiai Haji Muhammad dan juga selaku anggota DPD 14 Sumatera Utara, Pak Kiai Internal, juga yang terhormat Kepala Urusan Agama Kanwil Bapak Mukis, dan juga sebagai nasihat dari Musim PKRI dengan saya yang terhormat Lurah Asam Kumbang
nanti kita sukses nantinya dan juga bisa berkolaborasi dengan fosil kita di media sekarang juga terhormat bapak-bapak struktural daripada fosil di saya kita hadir juga terhormat bapak-bapak ibu jamaah daripada sholat tasbih juga bersama di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti tasbih zikir bersama, yang mana ini adalah program daripada fosil dari saya di dalam dakwah dan sholat zikir ini, sholat tasbih ini dilakukan setiap bulan minggu keempat di setiap masjid jadi di masjid, dan juga ada beberapa program daripada bidang dakwah dan juga suling yaitu subuh keliling, di mana itu adalah minggu kedua di bulan minggu kedua dan setiap hari minggu hari Ahad dan keliling di beberapa masjid di kota Medan Saya ini. Alhamdulillah itu sudah berjalan selama kita menuju ke masjid yang mandiri, di mana mandiri pun di sini lebih adalah mandiri dalam bidang pengelolaan, dalam bidang pembiayaan dan juga perekonomian, bahwa kita ketahui masjid itu sebenarnya bukan sholat-sholat saja, dan kita fungsikan maksimalkan bahwa itu adalah peradaban daripada kita Islam ini. Dan sebenarnya dilakukan oleh masjid lain yang penting di setiap lokasi dan setiap lokasi dan kota itu akan beda nantinya, bagaimana apa yang kira-kira perlu kita tampilkan di acara masjid itu. Dan di sini juga Pak Ustaz kami juga berharap dan insya Allah nanti itu akan kami bantu dan juga mungkin kami percepat, karena di fosil kita sendiri sudah ada tim yang namanya tim percepatan daripada pengurusan sertifikat, yaitu dari bidang hukum dan advokasi. Kemudian juga insya Allah kita juga pada bulan Desember nanti akan membentuk suatu fosil muda, yang mana kita ketahui untuk sekarang ini generasi muda mulia atau dengan genset itu memang sudah sangat jarang pada masjid ataupun untuk suatu perkumpulan masjid. Untuk itu akan kami buka kembali, akan kami aktifkan kembali, dan insya Allah di bulan Desember nanti kita akan membentuk suatu badan yaitu namanya fosil daripada pemuda, fosil muda. Dan semua program ini kami harapkan ada dukungan daripada beberapa masjid, di mana di kecamatan Medan Saya ini ada kurang lebih 52 masjid, 52 masjid dan 2 musola yang sudah terdata di kami, dan supaya kita dapat berkolaborasi dan bekerjasama untuk memajukan daripada masjid kita ini. Itu saja mungkin Pak yang dapat kami sampaikan, dan lebih apa yang nanti kita ada sesuatu mungkin ada